Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jalla as-sawmu li wa ana ajzi bihi yadahu syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli was-sawmu junnah walis-shaimi farhatani farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu wala khulufu famis-shaim atyabu indallah min rihil miski. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah milikku dan aku sendirilah yang menjadi ganjarannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku. Puasa adalah perisai, dan bagi orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan, yakni kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Dan sungguh, bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Betapa mulianya, betapa tingginya derajat ibadah puasa ini. Sampai-sampai di hadis tadi disebutkan bahwasanya ganjaran bagi orang yang berpuasa adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Tanpa bermaksud merendahkan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi jika ganjaran suatu ibadah adalah Allah Ta'ala itu sendiri, hal ini berarti ibadah tersebut adalah ibadah yang sangat mulia. Kita ketahui bersama bagaimana ibadah-ibadah memiliki pahalanya ataupun ganjarannya tersendiri. Misalnya, sholat berjamaah memiliki pahalanya tersendiri, kemudian ibadah haji memiliki pahalanya tersendiri, infak fisabilillah juga memiliki pahalanya tersendiri, berjihad memiliki pahalanya tersendiri. Nah, tetapi untuk ibadah puasa ini yang disebutkan di dalam hadis tadi, ganjarannya adalah Allah Ta'ala sendiri. Namun walaupun demikian, kita harus memahami bahwasannya semua ibadah yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis tadi dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya. Jadi inilah yang harus kita terapkan dalam puasa yang kita lakukan. Kita harus berupaya sekuat mungkin untuk meninggalkan segala hal yang dapat menimbulkan syahwat kita. Terutama di zaman canggih, di zaman modern seperti ini, banyak sekali hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat kita. Misalnya acara-acara di televisi. Banyak sekali program-program ataupun tayangan-tayangan yang menampilkan bagaimana pemerannya itu dapat menimbulkan syahwat kita. Kemudian tayangan-tayangan di YouTube juga banyak hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat kita. Di Instagram juga misalnya, di sana banyak sekali postingan-postingan yang dapat menimbulkan birahi kita ataupun syahwat kita. Terutama kita, khususnya bagi kaum laki-laki, di mana pandangan kita sangat mudah untuk menyerap hal-hal yang dapat menimbulkan birahi kita ataupun syahwat kita. Oleh karena itu, di dalam bulan puasa, di dalam puasa yang kita lakukan, kita harus berupaya sekuat mungkin untuk melakukan ataupun menerapkan ghodhu basar ataupun merundukkan pandangan. Sebab dari pandangan kita lah banyak hal yang dapat menimbulkan syahwat kita. Jika kita ingin menerapkan puasa yang sebenarnya, maka kita harus menjaga pandangan kita. Kita harus merundukkan pandangan kita. Baik itu acara-acara di televisi, tayangan-tayangan di YouTube, postingan-postingan di Instagram, kita harus memilah-milahnya mana yang dapat kita saksikan di bulan puasa ini, dan jangan sampai tayangan-tayangan tersebut ataupun postingan-postingan tersebut setelah kita lihat akan menimbulkan syahwat kita ataupun birahi kita. Oleh karenanya, dalam upaya kita untuk menjaga pandangan kita,
untuk jangan sampai setan menimbulkan syahwat dalam pandangan kita, lebih baik kita gunakan mata kita, pandangan kita untuk membaca Al-Quran, membaca buku-buku agama, ataupun kita juga bisa menyaksikan tausiah-tausiah ataupun tayangan-tayangan yang bermanfaat di televisi ataupun di YouTube. Jadi zaman modern seperti ini, zaman canggih seperti ini, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kebaikan diri kita dan juga untuk kebaikan rohani kita. Jangan sampai kemajuan teknologi, kemajuan zaman akan membuat rohani kita, membuat akhlak kita semakin terpuruk. Kemudian di hadis tadi juga dikatakan bahwasanya puasa adalah perisai. Maknanya adalah ketika kita melaksanakan puasa dengan puasa yang sebenar-benarnya, di mana kita menjaga indera kita, hati kita, pikiran kita dari segala perbuatan yang buruk, dengan demikian puasa tersebut telah menjaga diri kita setiap detiknya dari segala serangan setan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika menghadapi buka puasa, dan yang kedua, ketika bertemu ataupun berjumpa dengan Allah Ta'ala. Hal ini menampilkan dua sisi kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan dari sisi jasmani, yaitu ketika kita berbuka puasa, dan juga sisi kegembiraan ruhani ketika kita merasakan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Dalam sejarah, dalam riwayat-riwayat kita mengetahui bahwasanya puasa menjadi sarana yang sangat ampuh, sangat baik bagi semua nabi-nabi, wali-wali, khalifah, dan semua orang-orang suci dalam menajamkan mata ruhaninya. Sehingga dengan puasa yang dilakukan dapat merasakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis tadi juga dikatakan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Secara jasmani, bau mulut orang yang berpuasa memang sangatlah tidak sedap. Hal itu disebabkan karena enzim-enzim yang ada dalam perut kita dan juga yang ada di dalam lambung kita. Tetapi secara rohani, orang yang melakukan puasa dengan sebenar-benarnya puasa, maka bau mulutnya lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Hal ini disebabkan bagaimana ketika kita berpuasa, kita menjaga rongga mulut kita dari menyantap makanan, kemudian kita juga menjaga lidah kita ataupun lisan kita dari berkata-kata yang buruk, menggunjing, menggibah, memfitnah, mencaci maki orang lain, dan segala macam perkataan-perkataan yang buruk. Hal itu tidak kita ucapkan. Justru ketika kita beribadah puasa, lisan kita, lidah kita lebih banyak kita gunakan untuk berzikir, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Setiap tarikan nafasnya, setiap hembusan nafasnya, seorang yang berpuasa selalu berusaha menjaga lisannya untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang membuat aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Mudah-mudahan isi hadis ini dapat membangkitkan motivasi kita untuk melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Semoga karunia Allah terlimpah bagi kita orang-orang yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan puasa yang sebenar-benarnya. Amin. Jika Anda menyukai video seperti ini dan jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan memberikan like dan juga subscribe, dan juga silakan di-share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nurudin Deng Patapa, mohon pamit undur diri. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.